Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan industri retail. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Gimana pada kuartal 1 di tahun 2021 dari kinerja industri retail pertumbuhannya tercatat -1 hingga 1,5%. Kemudian melonjak ada kinerja yang cukup baik pada kuartal kedua di tahun lalu dengan kisaran 5 sampai dengan 5,5%. Kemudian di kuartal ketiga tahun 2021 terjadi perlambatan kembali, turun menjadi 2 hingga 2,5% data dari Aprindo. Dan kita langsung saja membahas data yang sudah disampaikan. Kembali ke Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Aprindo. Baik Pak Roy, kita akan bahas kembali ini data yang sudah disampaikan. Kinerjanya cukup fluktuatif nampaknya untuk industri retail. Apakah juga akan terjadi di tahun 2022 ini Pak Roy? Ya, tentunya ada beberapa hal yang memberikan dampak ataupun juga korelasi dengan hal tersebut. Oke. Yang pertama adalah bagaimana konsistensi daripada penanggulangan COVID. Ini yang utama. Karena memang saat ini sudah melandai, tapi kita harus sampai kepada endemi. Supaya memang mobilitas ini tetap terjaga. Kemudian yang kedua, kita ketahui ada beberapa kelompok masyarakat yang tentunya perlu untuk terus dipertahankan program keluarga harapannya, PKH-nya, kemudian juga BLT, dan beberapa poin yang berkaitan dengan mensejahterakan mereka. Karena mereka saat ini dan selama ini sudah suffer dengan situasi dan kondisi akibat pandemik. Nah ini perlu terus dijaga. Konsistensi program-program dana desa, program keluarga harapan, BLT, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kita bagaimana menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga. Nah, ini momentum yang harus dijaga ya. Kiranya melalui perjalanan beberapa saat yang waktu lalu ya kita ketahui adanya dampak terhadap perdagangan minyak goreng, kemudian juga gula impor maupun juga daging yang harus impor. Dan semuanya tentunya kita lewati dengan suatu suasana yang fluktuatif ya. Nah, ini bagaimana untuk kedepannya tidak fluktuatif. Jadi perlu langkah-langkah konkret menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga. Dan Aprindo selalu siap menjadi garda terdepan untuk terus mensukseskan ketersediaan barang, menjaga keutuhan ketersediaan barang selagi dapat diproduksi dan data-datanya akurat supaya bisa terus diperoleh dan juga menjaga kestabilan harga. Oke, dan sejauh ini bagaimana dengan stoknya dan harganya? Mengingat ini adalah beberapa poin dan beberapa bahan kebutuhan pokok yang kemarin juga sempat memanas begitu, menjadi suatu hal yang sensitif di masyarakat. Kayak ada minyak goreng, kemudian daging dan gula ini, Pak Roy. Ya, betul. Ya tentunya saatnya berbenah ya. Pemerintah kita terus sampaikan ya, sudah ada Badan Pangan Nasional, sudah ada juga kementerian dan lembaga yang terus tentunya berbenah untuk bagaimana mengaudit kembali ya supply chain ini. Karena supply chain ini supaya tidak berulang ya. Bagaimana kesatuan data, tidak ada sektor sektor-sektor yang katakanlah atau kementerian lembaga yang secara ego sektoralnya itu menguat sehingga tidak akurat datanya. Nah ini perlu dilebur bersama untuk memiliki keakuratan data. Kemudian yang kedua, bagaimana dirigenisasi daripada kementerian atau lembaga yang terkait dengan ekonomi ini, ya khususnya perdagangan ataupun juga khususnya barang-barang kebutuhan pokok yang memang secara nasional tidak dapat dipenuhi, tetapi harus diimpor. Nah ini bagaimana orkestranya, bagaimana dirigenisasinya, supaya tidak terulang lagi kejadian yang lama, yang lalu, tetapi kita masuk kepada hal-hal yang lebih optimal. Itu dia, memang langkah yang harus dipadukan begitu sehingga ada sinergi antara kebutuhan dan stoknya sendiri meskipun harus didatangkan dari luar negeri begitu yang Pak Roy. Yang penting masyarakat adalah stok ada, kemudian harga terjangkau ya. Stabil. Ya, betul. Baik, lantas bagaimana nih proyeksi dari Aprindo sendiri? Memasuki kuartal kedua, kemudian pasca libur lebaran, apakah juga Anda melihat masih akan ada tren tumbuh atau sudah ada kecenderungan melandai? Mengingat tadi grafis yang sudah disampaikan begitu, kecenderungannya selalu naik kemudian ada tekanan kembali atau melandai. Ya, tentunya kuartal kedua 2021 ketika kita mendapat pertumbuhan 7,07% dan retail di antara angka 5,6 sampai 5,7%. Di tahun ini, di kuartal kedua ini,
mungkin tidak akan sama ya, karena memang fluktuasi harga tadi yang saya sampaikan dan juga ada sentimen konsumen ya terhadap perubahan harga berkaitan PPN dan lain sebagainya. Tetapi kita ketahui tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi kami perkirakan kuartal kedua ini pertumbuhan mungkin ekonomi sekitar antara 5 sampai 5,5, dan retail masih ada di angka 5%, 5 sampai 5,2%. Nah, untuk kuartal ketiga keempat, kuartal ketiga memang setelah HBKN biasanya memang agak menurun karena ada masuk suasana untuk masuk sekolah dan lain sebagainya, ada pembiayaan ekstra yang harus dikeluarkan sehingga pasti konsumsi seperti tahun-tahun biasanya sebelum pandemik juga seperti tahun-tahun sebelumnya ini tentu pasti akan turun setelah HBKN. Tetapi akan naik lagi setelah memasuki kuartal keempat. Jadi kuartal keempat menuju ke akhir tahun ya, ada HBKN dan juga tahun baru. Nah, kuncinya adalah bagaimana supaya cepat menjadi endemi. Jadi kalau kita berhasil bisa menjadi endemi di pertengahan tahun, katakanlah seperti itu, atau sudah ada penyaluran obat yang antivirus itu selain vaksin yang molnupiravir misalnya, sehingga kita menjadi endemi, tentunya di kuartal keempat ini akan meningkat lagi. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita ketika tahun lalu 2021 kita tutup dengan 3,69% atau hampir 3,7%. Tahun ini diharapkan pemerintah ketika angka 5 sampai 5,5% mudah-mudahan dapat tercapai, dan retail kita berada di tingkat pertumbuhan sekitar 5%. Dan inilah tentunya perlu kerja keras, perlu bersama-sama ada sinkronisasi, perlu adanya menghilangkan ego sektoral, tapi kita kembali lagi bagaimana bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kebangkitan ekonomi kita. Nah, strategi sendiri yang sudah diterapkan Aprindo kira-kira apa nih untuk menghadapi dan menjadi daya ungkit lagi setelah kita tahu momentum Lebaran kemarin juga terbukti berhasil begitu? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita terus mengembangkan yang namanya omnichannel ya, sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan karena memang eranya sekarang tidak bisa eksklusif tetapi harus sinergi. Jadi omnichannel ini adalah satu senjata pamungkas untuk terus mempertahankan industri ini. Kemudian yang kedua, kita juga tentunya berkolaborasi welcoming dengan investor ya. Kalau kita bicara beberapa emiten yang ada di papan akselerasi itu sangat terbuka, mereka melakukan juga welcoming investor ya, melalui berbagai aksi korporasinya. Supaya apa? Supaya peningkatan daripada industri retail ini melalui pertumbuhan gerai, karena memang sekarang sudah mulai landai pandemik sehingga peningkatan atau pembukaan gerai itu sudah mulai akan berlanjut kembali, dan sekaligus juga penambahan stok ya barang dan juga stok keeper unit atau SKU yang sekarang ini lebih dilengkapi di gerai-gerai kita atau di gerai-gerai retail modern. Nah, itu langkah-langkah praktis yang di depan yang kita lakukan, termasuk yang utama adalah pemanfaatan teknologi. Ya, bagaimana digitalisasi ya, seperti sekarang kita sudah mulai masuk dengan adanya era metaverse. Sekarang beberapa retail sudah mulai menyiapkan cara berdagang melalui metaverse ya karena memang dunia semakin berubah dan kita juga harus ikut berubah. Nah, ini hal-hal yang sedang dipersiapkan untuk kita memasuki babak baru sebagai future retail di Indonesia. Baik, itu sudah dengan strateginya. Lantas bagaimana dengan ekspansi yang akan dilakukan dan bagaimana juga dengan investasi untuk mendukung lagi langkah ekspansi tadi? Ya, ekspansi tentunya lebih lincah, lebih agile ketika level atau tipe retail modernnya lebih kecil. Jadi kalau minimarket itu tentu lebih akan ekspansif karena mereka dengan ukuran yang 80 sampai 120 meter persegi tentu lebih mudah untuk mendapatkan izin atau lokasi di daerah-daerah baru yang memang saat ini masih belum retailnya belum bertumbuh signifikan. Kemudian baru supermarket ya, itu juga mulai akan ada ekspansi di tahun ini. Kalau di minimarket tadi ya tahun lalu bisa sekitar 600 minimarket per satu perusahaan retail yang diekspansikan. Perusahaan retail minimarket tahun ini bisa diperkirakan 800 sampai 900 gerai. Supermarket yang tahun lalu hanya sekitar 2-3 gerai yang diekspansikan, tahun ini diperkirakan bisa 5 dan 6 gerai.
hypermarket yang juga tahun lalu berekspansi sekitar 1-2 gerai, tahun ini bisa sekitar 4-5 gerai. Jadi pertumbuhan retail adalah pertumbuhan dari ekspansi store. Jadi ekspansi store ini yang akan menimbulkan market baru, konsumen baru, ya, dan juga tentunya produktivitas yang baru. Oleh karenanya pertumbuhan retail ini ketika pandemiknya sudah mulai turun, maka dapat berakselerasi kembali. Oke, iklim dari dunia usaha sendiri, kemudian kemampuan masyarakat dan pemerintah sendiri bagaimana? Perlukah ada dukungan-dukungan khusus insentif lagi yang diberikan misalnya? Ya, saat ini tentunya yang masih kami harapkan dan kami perlukan adalah bagaimana retail, industri hilir atau perdagangan ini dapat menjadi sektor prioritas. Kita tahu bahwa sampai tahun 2022 APBN belum memasukkan sektor prioritas untuk industri perdagangan atau retail. Ya, yang sudah masuk sektor prioritas sama seperti tahun 2021 adalah kalau sektor energi pasti, sektor pangan kita juga setuju. Tapi sektor pariwisata ini sudah 3 tahun berturut-turut masuk sektor prioritas. Iya. Padahal sektor konsumsi juga jauh lebih penting. Pembentuk produk domestik bruto kita tahun lalu 5,60% itu dan 55,6% itu didapat dari konsumsi rumah tangga. Nah, bagaimana supaya ini dapat berakselerasi? Tentunya perlu menjadi sektor prioritas supaya kita mendapatkan alokasi, ya, saat-saat diperlukan seperti subsidi upah atau subsidi listrik. Nah, sampai hari ini kita nggak mendapatkan subsidi apapun, ya, kecuali subsidi PPN sewa yang itu sudah selesai dan itu hanya berlaku bagi retail yang ada di dalam mall. Kalau retail yang standalone itu tidak pernah ada subsidi, ya. Nah, ini yang tentunya berharap kita dapat menjadi sektor prioritas sama seperti sektor pariwisata dan beberapa sektor lainnya sebagai penggerak ekonomi. Nah, Pak Roy, misalnya belum mendapatkan insentif, lantas bagaimana strategi dari teman-teman Aprindo bisa bertahan hingga hari ini? Ya, tentunya kami berupaya untuk efisien. Itu yang pertama. Kita berusaha untuk efisien, kemudian yang kedua, kita berusaha juga untuk menggandeng, ya, menggandeng kemitraan, baik itu kemitraan sesama retail maupun juga kemitraan dengan marketplace dan juga kemitraan dengan pihak foreigner sebagai investor, ya, sebagai kepemilikan dalam saham misalnya, pembelian saham mereka. Nah, ini beberapa hal yang membuat kita terus bertahan. Di samping tentunya kita ketahui bahwa equity yang sudah terpakai sebenarnya untuk ekspansi pada 2 tahun lalu karena kita pandemi sudah masuk lebih dari 2 tahun lalu, ini tentunya sedang diupayakan kembali, ya, dengan tentunya dengan kolaborasi, ya, akuisisi maupun juga penambahan modal kerja. Nah, ini semuanya masih diusahakan sendiri oleh masing-masing perusahaan retail. Belum ada bantuan atau belum ada dukungan apapun. Oleh karenanya berkaitan ini tentunya kami menyuarakan untuk sektor retail dapat juga menjadi prioritas sektor karena memberi kontribusi langsung pada PDB ekonomi kita. Oke, semoga tahun ini juga menjadi salah satu momen yang tepat juga nih pemerintah untuk memberikan perhatian kepada industri retail nasional kita, begitu ya Pak Roy. Apalagi dengan kondisi saat ini, semoga endemi ini segera terwujud begitu sehingga aktivitas masyarakat akan kembali normal dan juga mau tidak mau pasti akan ikut menyokong juga nih kinerja di industri retail di tanah air, begitu Pak Roy. Baik, Pak Roy. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang Anda sempatkan dan sharingnya terkait dengan industri retail. Tetap optimis berarti ya menatap tahun 2022 ini. Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Roy. Ya, salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik Pak Roy. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.